ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Kita dimudahkan untuk melakukan salat berjamaah, untuk menghadiri majelis-majelis keilmuan semacam ini. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang kita mohon kepada Allah, semoga dengannya Allah mengangkat derajat kita dan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 waktu, salat subuh, salat zuhur sampai salat isya, kemudian Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang pertama ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, sebagai penghapus dosa di antara keduanya, idza jutunibatil kaba'ir, kalau ditinggalkan dosa-dosa besar. Dan di antara bukti amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan itu akan mengajak saudara-saudaranya. Kata Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wa'lam, dan ketahuilah, innal hasanat tadullu ala ukhtiha wa innas sayyi'at tadullu ala ukhtiha." Bahwasanya kebaikan itu akan menunjukkan kebaikan-kebaikan yang lain, dan di antara bentuk keburukan, dosa dari keburukan itu akan mengajak keburukan-keburukan yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah untuk bisa melakukan amalan-amalan sunnah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan meneruskan pembahasan dari al-bayan min arkanil iman, penjelasan dari rukun iman ini, mulai iman kepada Rasul sampai yang terakhir iman kepada qada dan qadar, insyaallah. Yang pertama adalah iman kepada para rasul pada halaman 29. Iman kepada rasul artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat rasul yang akan menyeru mereka menyembah kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan mereka mengingkari semua sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan para rasul ini penting, dan ini adalah hujah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Mulk, ketika orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, dalam satu kelompok-kelompok besar, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nabi. Ketika mereka dilemparkan itu, maka mereka ditanya, alam ya'tikum nadir, apakah dulu tidak ada diutus kepada kalian orang yang memberikan peringatan? Tidak ada rasul yang diberikan yang diutus kepada kalian? Tidak ada dai yang mengajarkan kepada kalian ilmu Islam? Apa kata mereka? Qalu bala, iya benar. Tetapi kata mereka, kadzabna, kami mendustakan mereka semuanya. Sampai-sampai di antara yang menjadikan orang-orang kafir masuk ke dalam neraka adalah karena mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memikirkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya, ini berdasar orang kafir ketika akan dijebloskan ke dalam neraka, wa qalu law kunna nasma'u, seandainya kami dahulu mau mendengarkan pengajian, mau mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan,
Au na'kilu, dan kami mau memikirkannya, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala itu. Jadi penting mendengarkan kajian, menghadiri majelis-majelis ilmu ini untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Rasul itu mencakup 4 unsurnya. Artinya tidak sempurna iman kepada Rasul kecuali terpenuhi 4 unsur ini. Yang pertama, beriman bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita imani Rasul ini benar-benar mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengingkari satu Rasul saja, dia tidak percaya dari Rasul-Rasul yang diutus, maka seolah-olah dia telah mendustakan semua nabi dan Rasul yang ada. Siapa yang tahu? Siapa Rasul yang pertama kali Allah utus? Iya, yang belum dapat hadiah. Yang belum dapat hadiah. Siapa? Silakan. Itu Nabi, Rasul. Rasul yang pertama kali Allah utus di muka bumi ini. Nabi Nuh itu ada Muhammad yang terakhir, Pak. Yang pertama kali Nabi Ibrahim. Siapa yang Nabi Nuh tadi? Silakan, Pak. Nabi Nuh. Silakan. Nabi Nuh itu Rasul yang pertama kali Allah utus. Artinya sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada penyimpangan di dalam akidah, di dalam tauhid. Sehingga diutusnya Nuh ini untuk meluruskan akidah manusia waktu itu. Apa kata Allah tentang kondisi kaum Nabi Nuh? Dalam halaman 29 Allah berfirman, "Kadzabat qaumun Nuhin mursalin." Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan mursalin. Mursalin adalah bentuk jamak. Jadi kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul-rasul. Ketika dijawabkan oleh Nabi Nuh, hendaknya kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian, Yahud dan yang lainnya itu, maka mereka mendustakannya. Ketika Nabi Nuh didustakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan semua para rasul. Padahal Nuh itu nabi dan rasul atau rasul yang pertama kali Allah utus. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa dan yang lainnya. Ketika satu saja didustakan, maka mendustakan semua rasul-rasul yang ada. Jadi sama, mendustakan satu atau mendustakan 5, bahkan semuanya ini dianggap mendustakan semua rasul-rasul yang ada. Tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah beriman terhadap nama-nama rasul yang diketahui, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Adapun yang tidak diketahui, itu kita beriman secara global. Ada namanya Nabi Yusya, dan yang lainnya kita tidak disebutkan namanya secara detail, kita beriman secara global. Yang ketiga, kita membenarkan ajaran dan berita yang mereka sampaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa saja yang dilarang kepada kalian maka tinggalkanlah. Ada sebuah kisah tentang ayat ini ya, kisahnya Abdullah bin Mas'ud dengan seorang wanita. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wahai wanita, janganlah engkau mencukur alis, an-namisah, karena itu dilarang di dalam Al-Quran." Maka pulanglah wanita ini, dia mencari-cari dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada ayat yang menyatakan haramnya mencukur alis bagi para wanita. Maka kembali kepada Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, bukankah kau membaca firman Allah, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang disampaikan Rasul maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Dan Rasulullah telah mengatakan, "La'anallahu an-namisat wal mutanammisat." Rasulullah telah melaknat wanita-wanita yang mencukur alisnya dan minta dicukur alisnya. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu syariat Muhammad SAW. Artinya kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali
di atas syariat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh melakukan peribadahan kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membuat perkara yang kami tidak pernah contohkan dahulu, tidak pernah kami syariatkan dahulu, fa huwa radd, maka amalan itu tertolak, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan ya tentang kerugian bagi orang-orang yang beramal tidak di atas contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami akan hadapi amalan mereka ketika nanti pada hari kiamat, faj'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Ayat ini bisa jadi berkenaan kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia dia telah letih dengan salat malamnya, dia telah habis hartanya dengan banyak sedekahnya, tetapi semuanya dilakukan bukan di atas syariat Nabi Muhammad SAW, atau mungkin dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih ekstrim Allah sampaikan di dalam surat Al-Waqiah. Apa firman Allah? Allah mengatakan, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Amilatun nasibah, sebagian kata mufassir mengatakan mereka capek dulu ketika di dunia, lelah dengan ibadah mereka, tasla naran hamiyah, tapi nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan tasla naran hamiyah, dengan dimasukkan ke dalam neraka hamiyah. Inilah nasib ketika ibadah itu tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua? Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian, ahsanu amalan, yang paling baik amalannya. Allah tidak katakan liyabluwakum aktsaru amalan. Allah tidak katakan yang paling banyak amalannya, tapi kata Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, yang paling baik. Apa kata Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat ini? Dia mengatakan, "Innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan was sawaban. Al-khalisu an yakuna lillah was sawabu an yakuna ala sunnah." Kata Fudail bin Iyad, dia mengatakan sebuah amal ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amalan itu ikhlas dan benar. Apabila ada amalan yang dilakukan dengan ikhlas saja tapi tidak benar, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada amalan yang dilakukan dengan benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan was-shawab. Allah tunggu amalan itu sampai benar dan ikhlas. Al-ikhlasu an yakuna lillah, ikhlas artinya dilakukan karena Allah, was-shawabu an yakuna ala sunnah, dan yang dimaksud dengan benar adalah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Jadi penting ikhlas dan benar di dalam beramal. Dan ini merupakan salah satu dari 4 unsur keimanan kita kepada para Rasul. Kita lanjutkan kepada iman kepada hari akhir. Halaman 33. Iman kepada hari akhir ini merupakan bagian dari rukun iman, yang maksudnya adalah meyakini semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam sunnah-sunnahnya tentang apa saja yang terjadi setelah kematian. Baik itu kematian individu
ataupun kematian manusia secara umum, yaitu hari kiamat. Jadi cakupan iman kepada hari akhir ini luas, mulai dari kematian sendiri, ada fitnah kubur dan seterusnya, bahkan nanti kematian manusia secara umum, hari kiamat, bahkan sampai surga dan neraka. Sehingga cakupan iman kepada hari akhir ada 13. Halaman 34 ini. Fitnah kubur, siksa kubur, nikmat kubur, tanda hari kiamat, terus sampai surga dan neraka. Ini semua kita harus mengimani. Apa? Kalau ditanya apa definisi iman kepada hari akhir, Pak? Saya bisa jawab supaya tidak salah. Jadi bukan iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat saja. Itu terlalu sempit definisi itu. Saya bisa jawab apa definisi iman kepada hari akhir yang belum dapat hadiah. Apa definisinya? Maksudnya apa? Silakan yang belum dapat. Atau ibu mungkin. Ada yang tahu Bu, iman kepada hari akhir itu apa maksudnya? Iya, kalau mau lihat jawabannya halaman 33 maka akan jawab. Kita aja usah dulu. Iya, silakan. Ya, ada yang jawab. Silakan Pak. Artinya bahwa meyakini semua yang dikatakan oleh Allah dalam kitabnya dan yang dikatakan oleh Rasul tentang apa yang terjadi setelah mati. Iya, barakallahu fiik. Silakan. Iya, jadi iman kepada hari akhir itu kita meyakini semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Dan kita membenarkan dan meyakini semua berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita apa? Berita tentang kejadian setelah kematian. Artinya kematian di sini kematian individu kita dan kematian manusia secara umum nanti pada hari kiamat. Semuanya fase-fase itu kita harus mengimani. Sehingga cakupan iman kepada hari akhir itu cakupan yang paling banyak dibandingkan dengan iman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, sampai nanti Qur'an dan Qadar. Yang paling banyak itu iman kepada hari akhir. Yang paling banyak bahasanya. Kita bahas yang pertama yang iman kepada hari akhir, yaitu fitnah kubur, halaman 35. Setelah kematian, itu yang akan terjadi kepada manusia adalah terjadi fitnatul qabr. Terjadi fitnah kubur. Apa maksudnya fitnah kubur ini? Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat munkar dan nakir kepada jenazah itu ketika di barzakh, ketika di dalam barzakh itu. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, siapa Rabb? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agama? Jadi fitnah kubur itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pertanyaan malaikat munkar dan nakir kepada siapa? Kepada mayit, kepada jenazah. Kenapa dikatakan fitnah? Karena ini ujian. Seorang yang bisa lolos, bisa menjawab pertanyaan ini, dia akan mendapatkan nikmatul qabr, nikmat kubur. Kalau yang gagal menjawab fitnah kubur ini, dia akan mendapatkan siksa kubur. Makanya dikatakan fitnah karena ini ujian. Yang bisa berhasil menjawab mendapatkan kenikmatan, dan yang gagal mendapatkan siksaan. Dan dalil tentang fitnah kubur ini ada dalam firman Allah di surat Ibrahim ayat 30, ayat 27. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Kapan itu? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang dimaksud fil hayati dunya yaitu Allah akan berikan ucapan yang teguh ketika seorang menghadapi sakaratul maut, ketika akan meninggal dunia. Makanya jangan khawatir Pak, kalau mentalkin itu jangan hanya Allah, Allah, Allah saja, tapi lengkap la ilaha illallah. Kekhawatiran di sebagian masyarakat kita begini, nanti kalau pas baca la ilah mati, kan jadinya menafikan adanya Allah, bahaya. Kita katakan yang pertama, dalil tentang talqin itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, bukan
Allah, Allah, Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau si jenazah ini atau orang yang meninggal dunia ini, dia hanya meyakini Allah, Allah, Allah saja, keyakinan ini juga dimiliki oleh siapa? Orang-orang kafir. Abu Jahal juga percaya, Abu Lahab juga percaya hanya Allah. Ini bukan kalimat tauhid. Yang ketiga, kalaulah ini orang yang baik, maka tentunya Allah akan selamatkan dia, akan mengucapkan la ilaha illallah secara sempurna. Dan mana darinya? Dari ayat ini. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah akan teguhkan dia dengan ucapan yang teguh fil hayati dunya ketika sakaratul maut wa fil akhirah, yaitu ketika di alam kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan annal muslim al-muslimu idza su'ila fil qabr. Orang muslim apabila telah masuk di dalam kuburnya, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan dia mempersaksikan bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fadzalika qawluhu yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Inilah tafsiran dari firman Allah bahwa orang-orang yang beriman akan diberikan keteguhan dengan ucapan yang teguh ketika di dunia dan di akhirat. Di akhirat maksudnya di mana, Pak? Di alam kubur, di alam barzakh. Dan fitnah kubur ini menimpa seluruh mukallaf, seluruh orang-orang yang balik dan berakal, baik itu dia muslim atau kafir, semuanya kena. Kecuali 5 golongan saja yang tidak akan terkena fitnah kubur pada halaman 40. Ada 5 kelompok manusia yang tidak ditanya, yang tidak terkena fitnah kubur. Siapa itu? Yang pertama adalah para nabi. Kenapa para nabi tidak mendapatkan fitnah kubur? Karena ada 2 alasan. Yang pertama, karena nabi adalah sesuatu yang atau seorang yang dijadikan objek pertanyaan. Jika kita menyampaikan pertanyaan kubur itu ada berapa? Ada berapa pertanyaan kubur? 3. Apa yang pertama? Siapa? Siapa Rasul, siapa Tuhan? Yang kedua, siapa? Nabimu. Kalau Nabi ditanya, siapa nabimu? Dia sendiri Nabi. Jadi Nabi tidak ditanya, kenapa? Karena Nabi adalah seorang yang dijadikan objek pertanyaan. Tidak mungkin dia ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena derajat Nabi lebih mulia daripada derajatnya syuhada. Nanti ada dalil yang tegas tentang syuhada tidak terkena fitnah kubur. Yang pertama para nabi. Yang kedua yang tidak terkena fitnah kubur, tidak ditanya ketika dikubur adalah para siddiqun, orang-orang yang sangat kuat kepercayaannya kepada para rasul. Yang ketiga adalah syuhada, orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ma balal mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Wahai Rasulullah SAW, kenapa semua manusia akan terkena fitnah kubur kecuali syahid, kecuali orang yang mati syahid? Kata beliau, kafa bi barakati suyufi an ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang ketika dia berperang dulu itu sebagai fitnah, sebagai ujian keimanannya, sehingga syuhada tidak terkena fitnah kubur. Yang keempat adalah murabitun, orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan negeri. Yang kelima adalah anak-anak dan orang gila. Kenapa anak-anak tidak kena? Karena mereka ghairul mukallaf, tidak mendapatkan beban syariat Islam ini. Setelah selamat atau berhasil menjawab fitnah kubur akan mendapatkan nikmat kubur. Dan yang gagal akan mendapatkan siksaan kubur. Siksa kubur ini ada dalilnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kurang atau salah pemahaman yang mengatakan siksa kubur itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Jawabannya ada, yaitu firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-46. Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Dan akan ditampakkan neraka kepada keluarga Fir'aun waktu itu, konteks ayat ini, ghuduwwan wa 'ashiyyan, setiap pagi dan sore. Wa yauma taqumus saa'ah, dan ketika datangnya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab,
Maka masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya ke dalam siksaan yang sangat keras. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bila mengatakan wa hadhil ayatu aslun kabirun fi istidlal al-sunnati ala adabil barzakh fil qubur. Ayat ini sebagai dalilnya Ahlussunnah atas keberadaannya siksa kubur di alam barzakh. Atau karena dibukakan neraka, ini merupakan siksaan. Orang menjadi takut, seorang merasakan kepanasan, ini merupakan bagian dari azab atau siksaan kubur. Baik, kita langsung masuk pada tanda-tanda hari kiamat, halaman 48. Baik, sebelumnya kita mulai dulu. Siapa yang tahu golongan mana saja, orang-orang siapa saja yang tidak terkena fitnah kubur? Ada 5 tadi. Coba kalian buku. 5 kelompok manusia yang tidak terkena fitnah kubur. Angkat dulu yang berdoa tadi. Silakan. Para nabi 1, syuhada 2, siddiqun 3, murabbiun 4, anak dan orang biasa. Baik. Sekarang kita masih tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini terkait nanti tentang kematian massal manusia secara umum. Kiamat yang besar, artinya kiamat yang menghancurkan dunia, itu tidak akan pernah terjadi kecuali didahului dengan tanda-tanda. Dan tanda hari kiamat itu terbagi menjadi 2 secara umum. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kecil adalah tanda-tanda yang biasa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak antara tanda satu dengan tanda yang lainnya itu jauh. Bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun jaraknya. Jadi kalau tanda-tanda kecil ini perkara-perkara yang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, jaraknya itu bisa berjauhan. Dan tanda kecil yang pertama kali muncul sebagai tanda hari kiamat adalah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Rasul diutus, ini sebagai tanda bahwasanya kiamat pasti akan terjadi. Apa kata Nabi SAW? Bila mengatakan bu'itsu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat seperti 2 jari ini. Seperti 2 jari itu menunjukkan jari tengah dan jari telunjuknya. Maksudnya begini Pak, rata-rata jari tengah itu kan yang lebih panjang daripada jari telunjuk rata-rata ya. Kalau usia dunia itu dari luas ini sampai ke ujung sini, artinya sini penciptaan dunia pertama, kiamat di sini, posisi Rasulullah itu di sini Pak. Jadi kiamat adalah selisih dari jari tengah dikurangi jari telunjuk. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, terus sampai Nabi Muhammad di sini posisi. Jarak antara kiamat dengan Rasulullah itu segini. Makanya beliau mengatakan bu'itsu ana was-sa'a kahatain. Aku dengan hari kiamat seperti 2 jari. Artinya aku di sini, kiamatnya di sini. Sangat dekat sekali dibandingkan dengan Nabi Adam dan Nabi-Nabi yang lainnya. Ini tanda yang pertama kali. Kemudian ada 50 tanda lebih yang disebutkan berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Tidak kita sebutkan ini. Adapun yang dimaksud dengan tanda besar adalah kejadian yang di luar kebiasaan. Jadi nggak umum. Bahkan ketika kita baca hadis ini mungkin tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi. Tapi itu akan terjadi nanti menjelang hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya tanda kiamat besar itu kalau satu muncul, maka yang lainnya akan berunsur saling susul menyusul. Bahkan terkadang ada satu tanda yang belum selesai, belum habis, disusul dengan tanda-tanda yang lainnya. Apa kata Nabi SAW dalam 50? Al-ayatu kharazatun mandumatu fi silkin. Tanda-tanda besar kiamat itu seperti mutiara yang terangkai dalam seutas tali. Kita punya mutiara manik-manik itu ada talinya. Fa in yuqta'i silku, apabila benangnya itu diputus, yadba ba'duha ba'dha, niscaya akan turun mutiara
mutiara itu secara beruntun. Jadi satu turun, sekiannya turun semua beruntun. Jadi kalau tanya apa bedanya tanda kecil dengan tanda besar, jawabannya gimana? Tanda kecil itu perkara yang biasa. Kemudian jarak antara satu dengan yang lainnya bisa berjauhan. Adapun tanda besar ini perkara yang di luar kebiasaan yang ada. Adapun jaraknya bagaimana? Jaraknya beruntun. Dan tanda besar itu ada 10. Saya bawakan hadis dari Hudzaifah bin Asid halaman 49. Kata Nabi SAW, Inna sa'ata, sesungguhnya kiamat yang besar, la takunu hatta takuna asyru ayat, tidak akan pernah terjadi kecuali diawali dengan 10 tanda. Apa tandanya? Khasfun bil masyriqi, terjadi penenggelaman di barat bumi. Wa khasfun bil masyriqi, terjadi penenggelaman di timur bumi. Wa khasfun bil maghribi, terjadi penenggelaman di barat bumi. Wa khasfun fi jaziratil Arab, dan terjadi penenggelaman di jazirah Arab. Ini sudah 3. Penenggelaman di timur, di barat, jazirah Arab. Yang keempat, wad-dukhon, adanya asap. Wad-dajjal, keluarnya dajjal. Wad-dabatul ardi, keluarnya dabah dari bumi. Wa ya'juj wa ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa tulu'us syamsi min maghribiha, keluarnya matahari, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wa narun takhruju min qurrati Aden, ada api yang keluar dari jurang Aden. Dan al-asyiratu nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhir adalah turunnya Isa bin Maryam. Kami berusaha mengurutkan berdasarkan referensi yang ada, di antaranya kitabnya Yusuf Al-Wabil. Dia membuat sebuah tesis tentang masalah ini yang berjudul Asyratus Sa'ah. Itu memuat tanda-tanda kecil dan tanda-tanda